Mereka masuk dengan jalan bergerombol sambil melirik kanan dan kiri. Perasaan mereka masih trauma akan kedatangan sosok Ki Bawono yang tiba-tiba. Sampai di ruang tengah, piring, sendok, bakul, serta makanan mereka sudah berantakan dan berserakan tidak karuan di lantai. Malam itu, di saat perut belum terasa kenyang, membuat seluruh kelompok Ayub semakin kesal dan marah terhadap Roni. Apalagi Indah sendiri yang habis ditinggal Rosa dan baru sedikit pulih. Ia yang sudah sedih langsung meluapkan emosinya seketika itu kepada Roni. Kamu itu Ron, sudah dibilang berkali-kali, masih aja bandel. Dasar kurang ajar, bangsat kamu Ron. Ucap Indah sambil menahan tangis kesalnya. Benar-benar bangsat kamu Ron, sahut Joko. Kalau sudah seperti ini gimana? Bego kamu, Kata Agustin. Loh, aku kan cuma cerita, sanggah Roni sembari membersihkan makanan yang sudah berserakan di lantai. kan kapan hari sudah dibilangin Abah, cerita kamu mengundang mereka goblok. Kata Indah sembari melemparkan gelas kaca ke kepala Roni karena sudah sangat jengkel. Aduh, sakit tau dah, jawab Roni sambil memegangi kepalanya yang terkena lemparan Indah. Kulit kepala Roni membekas memar kemerahan saat itu juga. Umpatan, cacian, dan hinaan satu kelompok Ayub terus terhujam bersahutan. Semua kata kasar, kotor, dan kekecewaan dilemparkan secara bergantian kepada Roni. Tapi Ayub diam saja, mau melerai juga percuma, sebab kemarahan seluruh anggota sudah berada di puncak. Semakin lama omongan-omongan mereka semakin pedas, hingga memanaskan telinga dan hati Roni. Roni sendiri yang tetap merasa tidak bersalah, sudah tidak tahan dengan hinaan, cacian, dan amukan teman-temannya. Roni yang tersudut, tensinya sudah naik ke ubun-ubun. Spontan saja Roni langsung membentak teman-temannya. Dusun ini angker semua, banyak aura jahatnya, banyak setannya. Kalau nggak percaya ya sudah, nggak usah KKN-KKNan. Bubar semuanya, umpat Roni dengan dadanya yang sudah sesak penuh amarah. Saat itu juga Roni berjalan keluar meninggalkan posko. Entah kemana tujuannya saat itu, tidak ada yang tahu. Ia berjalan sendirian meninggalkan posko di tengah kegelapan malam. Kini Roni mulai menyusuri jalanan tanah lembek dusun Lembah Matahari. Anggota KKN Ayub tidak memperdulikan kepergian Roni malam itu. Hanya rasa kesal, marah, dan emosi yang menjadi satu yang ada. Malam itu, setelah mereka selesai membersihkan di ruang tengah, semuanya kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Tentunya dengan perut yang masih lapar. Ayub yang jarang tidur, masih terjaga di ruang tamu sendirian. Bagaimanapun, ia sebagai ketua merasa bersalah karena tidak mencegah kepergian Roni. Hingga menjelang tengah malam, Roni pun tak kunjung kembali. Sampai pagi menjelang, Roni juga belum kembali. Hingga seluruh anggota posko selepas mandi dan bersih-bersih, sebagian anggota KKN sudah bersiap di ruang tengah. Mereka hanya duduk-duduk diam tak membahas apapun. Pagi hari yang dingin seperti pagi-pagi sebelumnya, kegiatan proker di pagi hari tetap akan berjalan sesuai prosedurnya. Mereka tetap pergi ke kebun untuk membantu warga dusun. Setelah membantu setengah hari, sebagian peserta perempuan pulang di waktu zuhur, sedangkan yang laki-laki pulang ke posko di sore hari. Di saat perjalanan pulang, mereka melihat beberapa warga di depan rumahnya sedang berdiri. Mereka menghadap ke barat sambil bergumam. Ayub dan teman-temannya menjadikan pemandangan ini sebagai hal biasa, sebab kegiatan ini adalah bagian dari kearifan lokal penduduk Lembah Matahari. Pada malam hari, evaluasi pun dimulai. Mereka mulai mengutarakan unek-uneknya. Semua merasa resah karena Roni belum juga kembali. Maka malam itu, pembahasan untuk pencarian dan melaporkan hilangnya Roni akan dilakukan esok hari. Evaluasi diakhiri, malam berlanjut, mereka pun tidur. Tapi Indah dan penghuni satu kamar mulai mendengar suara Rosa yang menangis di samping kamar tidurnya. Begitu juga dengan bau parfumnya. Sedangkan bau kayu serta daun busuk menemani kamar peserta KKN laki-laki. Mereka yang tidur di posko berhimpitan dengan rasa takut dan siaga. Entah kenapa semua teror ini terjadi tiada henti. Kapan semua akan berakhir dan apa yang sebenarnya terjadi di posko ini?
Pagi harinya, Ayub dan Bahdim buru-buru memberitahukan hilangnya Roni kepada Pak Jatmiko. Mendengar laporan ini, mereka semua seketika diajak Pak Jatmiko untuk berkeliling dusun. Pak Jatmiko memimpin mereka untuk menanyakan kepada warganya dari satu rumah ke rumah yang lain. Sampai akhirnya mereka bertemu salah satu warga yang rumahnya dekat dengan jalan masuk hutan larangan. Menurut beliau, kemarin malam ia melihat sosok Roni sedang berbincang dengan Ustadz Ali. Mereka berdua terlihat sedikit adu mulut dan saling tarik-menarik. Tapi ibu yang melihat ini tidak begitu menghiraukan mereka setelahnya. Beliau sekilas melihat lalu kembali masuk ke dalam rumah. Di saat Roni menghilang, tepatnya malam Jumat Kliwon, malam yang dikeramatkan oleh warga dusun. Menurut warga dan Pak Jatmiko, biasanya anak buah Ki Bawono turun dari hutan mencari korban. Makanya orang asli penduduk lembah, kalau sehabis Isya pada malam Jumat Kliwon, tidak ada yang berani keluar rumah. Kenyataan ini membuat mereka langsung pergi mengadu dan minta bantuan kepada Abah. Kronologi dan informasi tentang hilangnya Roni disampaikan Pak Jatmiko dan Ayub kepada Abah. Mendengar keganjilan ini, Abah sendiri meminta Pak Jatmiko dan beberapa warga mencari ke rumah Ustadz Ali terlebih dahulu. Tapi kenyataan yang didapat sewaktu berada di rumah Ustadz Ali, rumahnya terkunci rapat. Menurut tetangga terdekatnya, Ustadz Ali sudah tidak terlihat lagi di rumah sejak kematian Rosa. Merasa hasilnya nihil, Pak Jatmiko melanjutkan pencarian ke kebun hingga sore hari. Tapi hasilnya pun sama, Roni masih tidak ditemukan. Ayub dan kawan-kawan kembali ke posko dengan sedih. Malam hari mereka kini makin menjadi-jadi, sebab tangis pilu Rosa selalu terdengar di kamarnya. Yang jelas, penghuni kamar berteriak ketakutan waktu kelebatan sosok Rosa berjalan di kamarnya. 1 minggu berjalan, hilangnya Roni tetap menjadi misteri. Tapi pencarian yang diwakili oleh Bahdim dan Rian terus berjalan setiap hari. Sedangkan malam hari, tangis dari sosok Rosa terus-menerus tiada henti. Hingga di akhir minggu ketiga, sore hari saat mereka berkumpul untuk makan, mereka semua berkumpul melingkar di ruang tengah, tapi wajah murung menghiasi penduduk posko 113, hingga wajah mereka terlihat muram tak ada harapan. Roni di mana ya? Tanya Indah kepada semua temannya yang ada bersamanya. Indah sendiri merasa sangat bersalah, karena waktu itu ia sempat melemparkan gelas kepada Roni. Iya nih, kemana ya kira-kira anak itu? Aku dan Rian sudah seminggu lebih mencari belum ketemu juga, tandas Bahdim. Beberapa menit mereka duduk saling melamun. Pipit dan Agustin akhirnya tersadar bahwa nasi yang mereka masak masih ditanak dan belum dilihat. Astaga Pit, nasinya. Celetuk Agustin. Oh iya, jadi melamun nih gara-gara kepikiran Roni. Gumam Pipit yang mulai berdiri. Agustin dan Pipit pergi ke belakang untuk mengecek nasi yang ditanak oleh mereka. Sesampainya di dapur, nasi yang ditanak airnya sudah habis. Untungnya dandang mereka tidak bolong. Agustin dengan sedih pun menyiapkan nasi dan membawanya ke ruang tengah. Lalu Pipit membawa sayur yang sudah matang. Setelah semua masakan sudah siap di ruang tengah, dengan wajah murung, anggota KKN 113 mulai mengambil nasi dan lauk secara bergantian. 8 orang ini mulai makan dengan tatapan kosong, tatapan penuh penyesalan dan keputusasaan. Di tengah acara makan di malam hari itu, suasana yang hening dibuyarkan oleh suara Indah. Mulut Indah yang tadinya mengunyah pelan, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dari mulutnya. Indah yang sedang mengunyah memperlambat gesekan giginya dan berhenti seketika. Kepala Indah menunduk melihat isi di dalam piringnya, dan ternyata di piringnya terlihat sudah banyak belatung bergerak keluar dari nasi yang terdalam. Belatung itu semakin banyak, menyeruak di sela-sela nasi serta lauknya. Selesai melihat pemandangan di depannya, Indah mengeluarkan isi dalam mulutnya. Belatung! Teriak Indah dengan terperanjat. Ia berdiri dan berlari menuju kamar mandi. Dalam perjalanan ke kamar mandi, Indah terus memuntahkan semua isi dalam perutnya. Beberapa detik Indah di kamar mandi membersihkan mulutnya,
Seluruh teman-temannya mengalami hal yang sama. Mereka semua mengikuti Indah ke belakang dan memuntahkan semua isi dalam perutnya. Cukup lama mereka di kamar mandi bergantian untuk membersihkan mulutnya. Dirasa mereka sudah bersih, semuanya kembali ke ruang tengah. Kali ini, semua tatapan sinis tertuju pada Pipit dan Agustin selaku koki sore itu. Tadi kalian masaknya pakai beras apa sih? Kok bisa kayak gini? Tanya Ayub yang kesal. Ya pakai beras yang di belakang, Yup. Itu juga beras yang Tabu bawa. Jawab Pipit. Astagfirullah, apalagi ini? Kata Ayub dengan lirih. Malam itu, terpaksa Ayub dan kawan-kawan pergi ke rumah Bu Ratmi. Mereka semua mengadukan apa yang baru terjadi di poskonya. Dengan sedikit malu, mereka meminta makan malam kepada Bu Ratmi. Setelah mendapat makan malam di rumah Pak Jatmiko, masalah malam itu pun selesai. Tapi kejadian di pagi hari kembali datang menghampiri. Baru saja masakan matang, belatung-belatung sudah bermunculan. Merasa kesal dengan semua ini, Ayub dan Joko melihat beras yang ada di dapur. Ketika karung beras dibuka, beras yang di dalam juga sudah banyak belatungnya. Aneh, gumam Ayub dan Joko. Hari itu juga, Ayub dan kawan-kawan pergi ke rumah Pak Jatmiko. Mereka semua mengajukan untuk pindah posko, sebab Ayub dan kawan-kawan sudah tidak betah untuk tinggal di sana lagi. Pak Jatmiko dengan sigap menuruti permintaan mereka. Besok paginya, kelompok KKN 113 pindah ke posko baru, tepatnya di sebelah masjid. Rumah yang dipakai untuk posko kali ini, kondisinya jauh lebih bagus. Dindingnya lebih rapat, dan sebelumnya, rumah ini masih sering ditempati oleh pemiliknya. Untuk tata letak di dalamnya sama persis dengan rumah sebelumnya. Bedanya hanya kamar mandi yang disediakan di belakang, cuma 2 kamar saja, dan tetap 1 sumur di depannya. Awal bulan kedua KKN, selepas pindah posko, proker Ayub pun dimulai. Ketua kelompok 113 itu mengadakan pelatihan komputer untuk seluruh perangkat desa. Proker Ayub sendiri dilaksanakan di kantor balai desa bersama Joko. Sedangkan Bahdim dan Rian tetap mencari Roni. Sebagian anggota KKN lainnya berada di posko. Anggota yang perempuan berkonsentrasi untuk menyusun laporan proker satu kelompok. Proker Ayub berjalan kurang lebih selama 3 hari, dan semuanya berjalan lancar sesuai rencana. Esok harinya, Pak Rahmat datang mengunjungi mereka. Di saat beliau menanyakan anggotanya yang kurang, Ayub beralibi bahwa Roni sedang berada di kebun sawi. Untungnya Pak Rahmat mempercayai penjelasan dan alasan Ayub. Mereka sendiri pada dasarnya sengaja tak melaporkan kejadian Roni, sebab dari pihak Pak Jatmiko dan Abah meminta kepada Ayub dan kawan-kawan untuk mencarinya terlebih dahulu. Sore hari Pak Rahmat pun pulang. Beliau puas dengan hasil yang sudah disampaikan Ayub dan kawan-kawan. Di hari itu sekitar pukul 5 sore, Indah yang sudah tak tahan dengan tangisan dan penampakan setiap hari, akhirnya Indah pergi ke jembatan dengan mengajak Pipit. Ia ingin mencari jawaban apa sebenarnya yang mau disampaikan oleh almarhum Rosa. Sampai di lokasi, mereka berdua berdiri di ujung jembatan. Mereka lama berdiri sambil menatap sekeliling jembatan dan sungai. Hari pun semakin gelap, dingin dan kabut mulai menebal. Bau parfum Rosa mulai tercium. Sosok bayangan Rosa yang memakai baju merah pun mulai terlihat. Tangisnya samar-samar juga terdengar. Sosok sobat karibnya kini berdiri di ujung jembatan berlawanan arah. Semakin terlihat jelas dengan wajah pucat dan kepala sedikit tertunduk. Indah yang berdiri menatap dari ujung jembatan yang satunya mulai ikut menangis sambil melangkah mundur pelan karena nyalinya sudah menciut, tidak sesuai perkiraan sebelumnya. Ros, sebenarnya apa yang kamu mau? Semua ini memang salah aku. Aku minta maaf, Ros. Aku minta maaf. Ucap Indah sambil menangis dan tetap dipeluk erat oleh Pipit yang berjalan mundur pelan. Pulang dah, pergi dari sini. Jawab sosok Rosa yang menangis lirih sambil tangannya bergerak menyuruh Indah pergi dari dusun Lembah Matahari. Maksudmu apa, Ros? Maumu apa? Tanya Indah kembali. Pergilah dari sini. Jawab Rosa dengan tangannya tetap menunjuk keluar dari dusun ini. Sekian detik wujud Rosa mulai menipis.
Dan samar-samar, sosok temannya mulai menghilang bersatu dengan kabut lembah yang menebal. Indah yang melihat tanda dari temannya membuat tangisnya semakin menjadi-jadi. Hingga ia tak sadar sudah bersimpu di ujung jembatan. Perasaan takut dan merinding pun hilang bersama hilangnya Rosa. Tidak berapa lama, Indah dipapah oleh Pipit untuk kembali ke posko. Perjalanan pulang ke posko dihinggapi dengan ribuan pertanyaan akan pesan dari Rosa. Setelah mereka sampai di posko, Indah langsung meminta izin untuk pulang. Tapi lagi-lagi Agustin dan Ayub tidak menyetujui keinginan mereka. Sebagian besar penduduk posko tetap pada keyakinannya bahwa sebelum KKN selesai, semua anggota tidak ada yang boleh pulang dulu. Malam hari itu mereka mulai membahas prokerian. Mereka semua sepakat untuk memulai prokerian 3 hari lagi sambil memulai persiapan. Seiring berjalannya waktu, setelah mendapatkan izin, koordinasi serta dukungan dari Abah dan Pak Jatmiko selesai, prokerian pun dimulai. Sore hari selepas warga dari kebun, mereka dan Rian pertama kali membersihkan rumput-rumput yang berada di pinggir sungai. Warga dusun sore itu ada sekitar 11 orang yang ikut terjun membantu Rian. Setelah selesai membersihkan rumput di pinggir sungai, mereka melanjutkan membersihkan jalan, mencangkul dan menimbunnya supaya jalanan rata. Ada juga yang membersihkan lokasi untuk penempatan baliho. Hari semakin sore, udara pun berubah menjadi lebih dingin. Sinar matahari mulai tertutup awan dan kabut. Rian kala itu mengerjakan proker dengan semangat membara, sambil membayangkan arum jeram yang sudah jalan seperti di desanya. Hal yang akan ditiru oleh Rian untuk kemajuan di dusun Lembah Matahari. Di keramaian warga yang bekerja di pinggir sungai, Agustin dan Indah mengantar konsumsi ke lokasi. Mereka membawakan teh hangat, kopi, dan air mineral. Untuk makanan yang dibawakan Indah dan Agustin hari itu, mulai dari pisang goreng, ubi goreng, dan beberapa bungkus roti. Di tengah kesibukan Rian, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16.30. Hari pun semakin sore. Rian yang berada di lokasi dipanggil Abah untuk melanjutkan pekerjaannya esok hari. Begitu juga bagi warga yang sudah bekerja dari pagi di kebun. Mereka sudah merasa lelah akan aktivitas yang sudah dijalani seharian penuh. Dengan perintah Abah yang berwibawa, Rian yang sedang berada di pinggir sungai segera bergegas membereskan tempat minum, piring, teko dan nampan yang sebelumnya dibawakan Agustin. Seluruh warga juga sudah mulai mengakhiri pekerjaannya. Mereka semua sudah berada di atas tanggul sungai. Mereka yang habis membantu Rian kini mulai berganti baju dan pulang. Rian yang masih asik menata barang, tak sadar ia kini sendirian di pinggir sungai. Abah yang rumahnya di seberang sungai juga sudah kembali ke rumahnya. Dari kejauhan, suara kencang terdengar dari tengah-tengah sungai. Terdengar suara hempasan air dari tengah sungai. Mendengar suara keras yang berasal dari tengah sungai, membuat Rian seketika kaget. Rian dengan cepat membereskan barang-barangnya. "Tuhan, tolong saya," ucap doa Rian dengan lirih. Sehabis berdoa, tiba-tiba seluruh tubuhnya ikut gemetar. Setelah semua sudah beres, tanpa berani melihat sumber suara di tengah sungai, ia langsung berjalan cepat pulang. Di tengah perjalanan, Rian melintasi jalanan menuju hutan larangan. Saat melintas tepat di depan jalan, Rian mencium bau seperti pepohonan lapuk yang membusuk. Hidung Rian yang tertusuk bau tak sedap ini akhirnya pun ditutup dengan jarinya. Rasa penasaran akan bau ini membuat Rian menoleh ke pintu masuk hutan. Dia melihat pepohonan di kanan dan kiri jalan menuju hutan larangan bergerak dengan sendirinya. Padahal sore itu tidak ada angin yang berhembus sedikit pun. "Rian!" Suara serak dan berat terdengar keras. Suara itu terus-menerus memanggil namanya. Rian yang mendengar suara itu sontak melompat dan kaget. "Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, tolong saya!" Doa Rian sambil mempercepat jalannya. "Hati-hati kamu anak muda." Suara itu kembali muncul dari dalam hutan larangan. "Bangsat!" Spontan ia langsung mencampakkan barang bawaannya. Rian yang sudah ketakutan berlari cepat menuju posko.
Sekitar 15 menitan berlari, sampailah akhirnya Rian di posko. Kelompok KKN 113 sore itu sebagian berkumpul di ruang tengah, sebagian lagi mereka berada di ruang tamu. Kebetulan juga pintu depan rumah masih terbuka, sehingga mereka semua bisa melihat keluar. Mereka semua sore itu kaget melihat tingkah Rian yang berlari kencang masuk ke dalam rumah. Rian langsung duduk di sebelah Ayub dengan nafas ngos-ngosan. Rian, kamu kenapa? Tanya Agustin yang sedang duduk di ruang tamu. Minum dulu, Yan. Sambung Indah. Lalu Rian mengatur nafasnya. Agustin yang penasaran mengambilkan air mineral untuk Rian. Sejenak Rian menenangkan nafas dan jantungnya. Selepas semua organ tubuhnya stabil, Rian pun mulai menceritakan kejadian yang baru saja ia alami kepada teman-temannya. Sebelum selesai Rian bercerita, ada suara warga yang memanggil-manggil dari depan rumah. Mas Rian, Mas Rian. Iya Pak, sahut Rian dari dalam rumah yang dengan cepat bersama Bahdim keluar rumah. Sampai teras rumah, ada 2 orang warga dusun. Mereka sedang memegangi sebuah motor. Kok motornya ditinggal, Mas? Tadi saya dibilangin Abah suruh antar sepeda motornya kemari, kata salah satu warga dusun Lembah Matahari. Hehe, iya Pak, saya lupa, jawab Rian sambil menyembunyikan sesuatu yang baru ia alami. Walah, kalau begitu saya pamit dulu. Iya Pak, terima kasih. 2 orang warga itu pun kembali ke rumah mereka dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa salah satu warga yang lainnya. Setelah warga itu pergi dari posko, Rian pun kembali melanjutkan ceritanya di ruang tengah. Selesai ia bercerita, Rian pun disuruh istirahat oleh teman-temannya. Malam itu tidak ada evaluasi karena posisi Rian masih kurang sehat, sementara Ayub dan Joko masih sakit. Pukul 5 pagi keesokan harinya, Bahdim sudah menimba air untuk memenuhi bak kamar mandi. Ia merasa kasihan dengan teman-temannya yang sedang sakit. Selesai melaksanakan tugas laki-laki seorang diri, Bahdim yang sudah kasihan sama teman-temannya memutuskan pergi ke rumah Abah sendirian. Ulun nuwun Pak. Mas Bahdim, ada apa Mas? Mari masuk, jawab Abah dengan senyum manis dan mengajak Bahdim masuk. Ada apa Mas Bahdim? Kok pagi-pagi sudah kesini? Gini Mbah, saya ada perlu sedikit. Saya di posko tidak tega melihat Ayub, Rian dan Joko yang sedang sakit. Tolong dibantu diobatin Mbah agar cepat sehat mereka. Walah, iya. Sebentar tunggu di sini dulu. Lalu Abah pun masuk ke kamar. Beberapa menit kemudian, Abah kembali ke ruang tengah dengan membawa sebotol air mineral. Ini Mas, kamu berikan pada Mas Joko, Rian dan Ayub. Suruh minum semua teman-temanmu itu ya. Ketika mau habis, nanti diisi air lagi. Mudah-mudahan teman-temanmu lekas sembuh. Terima kasih banyak, Bah. Kalau begitu saya langsung pamit ya, Bah, ucap Bahdim. Nggih Mas, monggo. Sesampainya Bahdim di posko, ia langsung memberikan air itu kepada ketiga temannya yang sakit. Seketika itu, Joko yang tadinya cuma tidur, kini sudah bisa bangun. Begitu juga dengan Ayub. Saat itu juga, Ayub juga sudah bisa berjalan. Namun mereka berdua masih terlihat lemas. Sedangkan untuk Rian, ia langsung sehat. Rasa meriang dan pusing pun hilang seketika. Alhamdulillah, gumam lirih Bahdim yang bahagia selepas ditolong Abah. Bahdim masih memperhatikan ketiga temannya yang mulai sehat. Dia memperhatikan ketiganya dengan seksama di ruang tengah. Pagi hari itu digunakan untuk istirahat untuk memulihkan kondisi mereka. Barulah siang harinya, Bahdim dan Rian pergi ke gunung untuk memesan alat arung jeram. Di sana mereka juga mencoba menghubungi adik Roni, satu-satunya saudara yang dimiliki. Bahdim sendiri ingin mengecek Roni, tapi jawaban adiknya mengatakan bahwa kakaknya pamit KKN. Sampai saat itu, Roni juga belum pernah pulang sama sekali. Bahdim juga menghubungi semua teman-teman Roni di kampus satu jurusan dan semua teman kerjanya. Tapi semua hasilnya masih nihil. Pemesanan alat dan konfirmasi ke adik Roni pun selesai. Akhirnya mereka berdua kembali menuju posko. Sesampainya di posko, mereka berdua istirahat sejenak. Selepas acara makan siang, Bahdim dan Rian kembali ke sungai untuk melanjutkan prokernya.
Hari itu, semua terbilang lancar tanpa ada gangguan. 2 hari berselang, Ayub dan Joko ikut ke sungai untuk membantu Rian, sebab kondisi mereka berdua sudah kembali sehat. Beberapa jam mereka membantu, Ayub dan Joko diajak jalan oleh Rian dan Bahdim untuk melihat pos kedua yang letaknya di bawah. Di tengah perjalanan, tepat di seberang sungai, ada seseorang yang mencurigakan. Orang itu memakai baju kusam berwarna putih dan juga membawa tongkat dan memakai topi caping. Mereka semua satu rombongan yang penasaran mulai mendekat dan mendatangi orang itu. "Ustadz Ali? Anda benar Ustadz Ali kan? Lama gak kelihatan, kemana aja Pak?" tanya Ayub yang penasaran dan ingin menanyakan banyak hal kepada sang Ustadz. "Iya Mas," jawab singkat Ustadz Ali, dan bibirnya serasa berat untuk memberikan jawaban. "Roni kemana Pak?" kata warga. "Roni terakhir ketemu Bapak sedang berbincang-bincang dengan Bapak di depan hutan larangan," tanya Rian. "Anu Mas," ucap Ustadz Ali sambil kebingungan akan pertanyaan dari mereka. "Roni kemana Pak?" bentak Bahdim karena curiga dengan Ustadz Ali. "Ustadz menculik Roni ya?" tuduh Bahdim. "Tidak Mas, tidak, beneran tidak. Saya tidak tahu Roni di mana sekarang Mas. Saya tidak menculik Roni. Maaf Mas, saya tidak bisa lama-lama di sini," jawab Ustadz Ali. Lalu Ustadz Ali mengambil jorannya. Ia mundur selangkah demi selangkah dan berlari ketakutan ke jalan setapak menuju hutan dengan satu kaki yang pincang. Ustadz tunggu!" teriak Ayub sambil mau mengejar Ustadz Ali. Baru dapat beberapa langkah, tangan Bahdim menghentikannya. Sudah Yub, jangan dikejar, biarkan saja. Nanti biar saya laporkan Abah. Biar Ustadz sialan itu diurus Abah dan warga," pinta Bahdim. Ayub pun diam. Ia mengikuti saran teman dekatnya itu. Hal itu pun akhirnya dilakukan oleh Bahdim, mengingat Ayub sendiri juga baru sembuh. Sampai di pos kedua, mereka mengecek lokasi sebentar. Baru setelah itu mereka kembali ke pos 1. Hari semakin sore, mereka lanjut untuk pulang ke posko. Di tengah perjalanan melewati beberapa warga yang berdiri di hadapan rumahnya, terdengar lirih mereka bergumam. Mereka yang mendengar gumaman lirih itu tidak begitu memperhatikan. Mereka semua menganggap ini bagian dari tradisi dan kearifan masyarakat lokal. Tetapi di saat mereka berjalan pulang, mereka membawa sejuta tanda tanya akan sikap Ustadz Ali. Mereka berempat yang baru sampai bergegas mandi bergantian, dan selanjutnya mereka makan malam bersama. Evaluasi proker malam itu pun berjalan seperti biasa. Mereka masih fokus di proker Rian dan pencarian Roni. Malam itu selepas evaluasi, cuaca pun berubah menjadi sangat dingin, sebab hujan membasahi bumi lembah matahari. Bau busuk kayu hutan pun mulai menyusup ke dalam posko yang baru. Ketika mereka baru tidur terlelap, tiba-tiba ada suara seperti petir menyambar bubungan genteng. Suara petir yang keras menyambar dengan kencang. Terdengar jeritan keras dari kamar peserta perempuan yang seketika terbangun karena kaget. Saat itu juga, Ayub dan Joko yang tidur di ruang tengah langsung memuntahkan darah kembali. Semua penduduk posko langsung keluar mencari asal suara dan serpihan genteng. Mereka takut kejadian serupa terulang kembali seperti di posko pertama. Sambil membawa lampu tempel, mereka berjalan keluar. Waktu membuka pintu kamar, semua mendapati Ayub dan Joko sudah muntah darah bercampur kelopak bunga kembali. "Astaga, Ayub, Joko, Tuhan Yesus tolong kami!" teriak Rian di ruang tengah. Dengan cekatan, Bahdim langsung mencari kain dan membersihkan darah Ayub dan Joko. "Ini pasti ulah Ustadz Ali. Ayub dan Joko jadi seperti ini," gumam Bahdim sambil merawat Joko dan Ayub. Agustin dan kawan-kawan yang belum tahu kejadian tadi siang seketika diberitahu oleh Bahdim dan Rian. Setelah bersih, Ayub dan Joko dipindah ke kamar agar lebih hangat. Sesampainya di kamar, mereka berdua lemas tak berdaya. Mengetahui kondisinya semakin parah, Bahdim langsung memberi minuman yang didoakan Abah beberapa hari lalu. Pagi harinya,
Kondisi Ayub mulai membaik. Untuk Joko juga sudah membaik. Meski masih lemas, tapi ia tetap bergumam tidak jelas. Siang hari itu, Rian tetap melakukan prokernya dibantu oleh Bahdim. Sampai di sungai, mereka mendapati volume air sudah naik karena hujan tadi malam yang deras. Sejenak Rian dan Bahdim memandangi air sungai sambil melamun. Mereka yang terdiam dikagetkan kedatangan warga yang mulai berdatangan. Bahdim langsung mengajak sebagian warga untuk memasang banner di ujung jalan. Sedangkan Rian di pinggir sungai menata batu bersama sebagian warga. Proker di sungai membuat mereka tidak merasa hari sudah beranjak sore. Warga dusun yang membantu Rian pamit pulang terlebih dahulu. Tapi sebagian warga dan Bahdim masih duduk-duduk di ujung jalan. Kini Rian sendirian di tepi sungai sedang merapikan peralatan dan bersiap-siap pulang. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh bau-bauan yang menghampirinya. Sore yang mulai dingin, bau amis darah tercium kuat di hidungnya. Ia yang penasaran langsung menoleh ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Beberapa menit pandangan Rian tak menemukan apapun. Hanya sepi, dingin dan suara hantaman air deras sungai di depannya. Ketika ia kembali membereskan barang, tiba-tiba ada suara lirih yang memanggilnya. "Rian." Suara itu muncul entah dari mana. Rian yang kembali berdiri tegak, menoleh ke samping kanan dan kiri, dan ia tetap tak melihat apapun. Kini Rian yang sendirian semakin takut, apalagi cahaya di sore hari semakin meredup. Tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yang lebat di sore hari membuat dia yang sendirian di pinggir sungai mulai merasa takut. Rian kini bersiap naik ke tanggul sungai dan mulai berdoa. "Oh Roh Kudus, tolong bantu saya." Doa lirih Rian sambil tangannya mengetuk dadanya hingga membentuk salib. Baru saja Rian menampaki jalan untuk naik, tiba-tiba kaki kanan Rian terpeleset seperti ada yang menarik hingga seluruh tubuhnya masuk ke dalam sungai. "Tolong! Tolong!" Teriak suara Rian yang keras meminta pertolongan, sambil kedua tangannya mencari pegangan agar tak terseret arus deras, dan ia merasa ada sesuatu yang menggigit kedua kakinya. Mendengar suara dari dasar sungai, warga yang berkumpul di ujung jalan berlari berhamburan menuju sungai. Sesampainya di tanggul sungai, mereka melihat Rian tenggelam tertarik arus sungai, dengan sesekali kepalanya naik mengambil udara untuk bernafas. Melihat kejadian yang mengerikan ini, seluruh warga yang tersisa langsung menghampiri Rian di pinggir sungai beramai-ramai. Para warga ini bermaksud menarik Rian dari bibir sungai. Begitu juga dengan Bahdim ikut berlari mengejar tubuh Rian yang terseret arus sungai yang deras. Tapi ada satu warga yang sangat berani. Bapak ini biasa dipanggil Pak Cipto. Beliau langsung menceburkan diri ke sungai. Dengan cepat ia berenang dan menggapai tangan Rian. Ketika tangan Rian sudah dipegang dan tubuh lemasnya bisa dikondisikan oleh Pak Cipto, beliau segera membawa Rian ke pinggir sungai. Penyelamatan sore hari itu pun selesai. Rian yang sudah berada di pinggir sungai akhirnya dibawa naik. Namun kondisi Rian sore itu sangat lemas. Anehnya, kedua betis Rian terdapat bekas gigitan. Dari bekas lubang gigitan itu pun mengeluarkan darah segar. Dalam kondisi terlentang dan tak berdaya di tanggul sungai, mulut Rian seketika ikut memuntahkan darah. Bahdim dan warga melihat ini langsung membawa Rian ke rumah Abah. Mereka membopong Rian bersama-sama. Tapi sewaktu di rumah Abah, beliau sedang keluar. Jadi sore hari itu Rian langsung dibawa ke posko dan diberi minuman dari Abah dan obat seadanya. Malam hari, semua anggota KKN 113 semakin kepikiran dan juga galau melihat kondisi Rian. Mereka semua takut kejadian terulang kembali seperti Rosa dan Roni. Indah saat itu pun sudah berulang kali mendesak untuk pulang, tapi masih dicegah oleh Agustin dan teman-teman yang lain. Indah sendiri yang melihat kondisi ini membuat ingatan traumanya kembali. Ia makin stres jika teringat peristiwa yang menimpa Rosa. Keesokan harinya, ketika masih pagi-pagi buta, Abah datang ke posko KKN dengan tergesa-gesa. Abah datang sendirian sehabis mendapat informasi Rian terkena musibah. Ketika sampai di posko, beliau dengan penuh kasih sayang mengobati Rian. Singkat cerita, setelah ritual Abah selesai, beliau kembali berdiri. Masih di ruang tengah, Abah berdiri memandangi Rian yang sudah membaik kondisinya. Di tengah kesunyian pagi hari, Abah pun berucap,
Mas, mulai sekarang, proker arung jeramnya tolong dihentikan. Pinta Abah lirih. Rian hanya mengangguk, sedang Ayub dan Badim yang berada di sampingnya melotot tak percaya apa yang barusan diucapkan Abah. Sebab proker Rian ini sudah menghabiskan banyak dana. Ayub yang tak terima akan keputusan Abah secara sepihak pun protes. Loh kenapa, Pak? Karena tadi malam, Pak Cipto yang habis menolong Mas Rian di sungai telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saut lirih penduduk posko. Malam hari sebelum meninggal, Pak Cipto juga sempat muntah darah bercampur bunga terlebih dahulu. Ini Abah juga habis memakamkan Pak Cipto bersama warga. Semua yang mendengar berita dari Abah hanya tertunduk lesu. Apalagi Ayub merasa sangat tak enak sampai menanyakan hal ini. Saya mohon Mas, untuk proker arung jeram di sungai, tolong benar-benar dihentikan hari ini juga. Jika tidak, para penghuni sungai akan meminta korban kembali. Sejatinya, mereka yang bersemayam di sungai itu tidak suka tempatnya diusik. Ya, Pak. Jawab Ayub dan kawan-kawan bersahutan lirih. Kejadian hari itu membuat semangat kelompok Ayub memudar. Jiwa muda mereka semua kendur. Kekecewaan akan kegagalan proker Rian begitu dalam. Niat yang baik untuk mensejahterakan penduduk tiba-tiba harus dihentikan dengan sepihak oleh penduduk sungai yang terusik. Hari demi hari tetap berjalan. Kini tugas untuk mencari Roni dibebankan kepada Badim seorang diri. Badim sering pulang malam saat menerima beban ini. Ia fokus bersama warga mencari Roni setiap hari. Mulai dari kebun dan hutan, setiap hari ia susuri. Mereka semua makin kepikiran sebab waktu KKN tinggal 2 minggu lagi. Untuk anggota KKN perempuan, mereka fokus merawat Ayub, Rian, dan Joko. Mereka juga disibukkan untuk menyusun laporan proker kelompok dan individu. Begitu juga laporan proker Roni ikut dikerjakan oleh Agustin dan kawan-kawan. Waktu berjalan terus, kondisi Ayub dan Joko semakin membaik, meski masih 95%. Pertengahan bulan ini, persediaan makanan mereka habis. Ayub dan Joko yang selama ini kebagian belanja ke pasar akhirnya berangkat. Jam 12 malam mereka mulai keluar dari posko, diawali dengan doa. Hal ini dilakukan karena mereka seringkali disesatkan oleh jin di hutan. Ayub yang duduk di belakang terus berkomat-kamit memanjatkan doa agar selamat sampai di tujuan. Dalam perjalanan yang ngebut, mereka berdua tak banyak bicara. Hanya angin dingin, gelapnya hutan, dan ramainya hewan nokturnal yang berbisik berhembus di samping kanan dan kiri mereka. Pada pukul 2 pagi, tibalah mereka di pasar kecil langganan. Pasar kecil menyerupai sebuah pendopo kuno dengan belasan orang yang berdagang. Sampai di pasar, Ayub mengeluarkan HP dan mencari colokan listrik. Ia dengan tergesa-gesa mengecas semua HP milik semua penduduk posko. Demi mempercepat waktu, mereka berdua langsung berpencar mencari barang-barang yang diperlukan. Ayub yang sudah selesai berbelanja langsung kembali untuk menyalakan HP miliknya sendiri dan teman-temannya. Beras, bawang, cabai sudah dibeli dan dirapikan jadi satu oleh Joko. Sedangkan Ayub yang sudah beres akan tugasnya mulai memasukkan HP ke dalam tasnya. Pukul 2:45 pagi, kebutuhan sudah terbeli semuanya. Barang-barang sudah dinaikkan ke atas motor, ditata sedemikian rupa agar nyaman dan aman di perjalanan. Dengan barang bawaan penuh, mereka kembali melaju pulang dengan pelan-pelan. Ketika perjalanan masuk gunung pertama, HP Ayub yang berada di saku celananya tiba-tiba bergetar. Merasa ada getaran panjang dari HP-nya, Ayub langsung menepuk punggung Joko dengan cepat. Jok, berhenti sebentar, ada yang nelpon, pinta Ayub. Oh, oke Yub, jawab Joko. Joko pun mengurangi kecepatan dan melipir ke kiri untuk mencari tempat berhenti. Setelah dapat tempat yang agak landai, Joko berhenti di pinggir jalan hutan yang sepi, gelap dan dingin. Menjelang dini hari, suara binatang-binatang liar terdengar jelas, keras, dan sangat terasa dekat. Dari mulai burung hantu serta kelelawar terlihat banyak berterbangan di kanan dan kiri jalan. Saat Ayub melihat HP-nya, terlihat nama Roni yang sedang memanggil. Jok, ini Roni yang telepon, kata Ayub dengan kaget dan tak percaya akan apa yang dilihatnya. Beneran Yub, cepat-cepat angkat teleponnya, sambung Joko.
Ayub dengan cepat mengangkat HP yang sudah dalam genggamannya dan menempelkan ke telinganya. Halo, Assalamualaikum Ron. Salam Ayub. Yub, maaf ya. Bulan kemarin aku kabur dari posko dan gak ngasih kabar lama. Sambung Roni dari balik telepon. Loh alah Ron, kamu kok seperti anak kecil sih? Aku sama kawan-kawan semua khawatir tahu. Sekarang kamu di mana? Ini proker kita sudah selesai semua. Tinggal nyusun laporan saja di posko. Semua teman-teman tiap hari nyariin kamu, Ron. Jawab Ayub. Joko yang berdiri menunggangi motor mendengar percakapan mereka, menjadi penasaran dan bertanya kepada Ayub. Yub, Roni kenapa? Roni kabur, Jok, gara-gara marah sama kita. Bisik Ayub kepada Joko. Waduh, sekarang dia di mana, Yub? Ayub yang belum sempat menanyakan keberadaan Roni, dengan segera menanyakan keberadaannya lewat HP-nya. Sekarang kamu di mana, Ron? Tanya Ayub. Aku sekarang di makam, Yub. Makam keramat sebelum masuk dusun. Jawab Roni. Lah ngapain kamu di situ? Kenapa nggak langsung ke posko? Tanya Ayub. Iya Yub, aku tadi ke posko, tapi tidak ada orang. Kelihatannya anak-anak sudah tidur semua. Mau pergi ke rumah Pak Jatmiko juga masih malam. Sungkan juga mau bangunin orangnya. Kamu sekarang di mana Yub? Tanya Roni kembali. Walah, memang sekarang sudah pindah poskonya Ron. Kamu sih pakai acara kabur segala. Aku sekarang di jalan gunung mau masuk ke dusun. Ya sudah, kamu sekarang masih di makam keramat? Iya, aku masih di makam keramat Yub. Nanti kalau sudah sampai di depan, tanya saja di pos depan makam. Aku di dalam soalnya. Sungkan kalau kelihatan warga. Jawab Roni. Oke, tunggu di situ Ron. Tandas Ayub. Telepon pun dimatikan oleh Roni. Ayub pun juga demikian. Ia langsung kembali mengantongi HP-nya ke dalam saku celana. Gimana Yub? Tanya Joko. Dia sekarang di makam keramat dekat jalan masuk dusun Jok. Jawab Ayub. Lagi ngapain dia di sana? Aneh, sahut Joko. Enggak tahu Jok. Katanya sungkan kalau kelihatan warga dan gak enak mau bangunin Pak Jatmiko. Ya sudah ayo kita samperin aja Roni sekarang. Ajak Ayub. Tanpa menunggu lama, Joko dan Ayub pun langsung memacu kendaraannya kembali. Mereka berdua menuju ke makam keramat. Di tengah perjalanan, Joko menyimpan rasa marah dan kesal pada Roni. Karena ulah Roni yang kabur, sehingga membuat semua orang di dusun cemas. Awas kamu Ron, kalau ketemu habis ini, pasti aku hajar kamu di tempat. Gumam Joko lirih. Mereka tetap berkendara dengan kecepatan sedang, untuk berhati-hati sebab barang bawaan mereka berat dan penuh. Sampai di lokasi, mereka berhenti di pinggir jalan dan memarkirkan kendaraannya secara asal. Ayub dan Joko berjalan memasuki jalan setapak berbatu menuju makam berjarak sekitar 30 meter. Sampailah mereka di depan pagar berbatu makam setinggi 1 meter, dan mereka seketika berhenti. Malam itu ada sebuah pos kecil di depan pagar batu. Di situ juga ada 3 orang laki-laki seperti penduduk dusun. Mereka sedang duduk-duduk sambil mengobrol. Dengan perasaan bahagia, Ayub menghampiri dan menyapa mereka. Assalamualaikum Pak, sapa Ayub. Mas KKN, wonten nopo Mas? Saking pundi niku wau? Tanya salah seorang yang sedang duduk di pos. Enggih Pak, saking peken Pak. Dan lebet wonten Roni nopo Pak? Oh, enggih Mas, lebet mawon. Wow, badhe kula teraken ten poskone sampeyan sing anyar, tapi larane mboten purun. Sungkan terose. Jelas mereka. Walah, enggih Pak, jawab Ayub. Joko yang sebelumnya di belakang Ayub sudah tak sabar. Dengan langkah cepat, ia mendahului Ayub untuk masuk ke makam terlebih dahulu. Joko sendiri dengan sifat yang tak sabaran, sudah sangat geram dengan sosok Roni. Jok, kamu kenapa? Santai sedikit jalannya napa? Pinta Ayub. Aku sudah jengkel sama Roni Yub. Dia sudah membuat kita semua susah dan cemas selama ini. Mau langsung tak hajar dia. Geram Joko sambil mengepalkan tangannya. Iya Jok, tapi jangan emosi dulu. Jawab Ayub sambil mempercepat jalannya untuk menyusul Joko. Sesampainya mereka berdua di dalam pemakaman, ada satu obor menerangi pemakaman tua tersebut. Satu buah obor ini berada di tiang salah satu makam. Hingga nampak samar-samar ribuan akar-akar kecil yang menjulur ke bawah. Bulu kuduk Ayub seketika merinding melihat pohon itu. Semua dedaunan dan benda sekitar tak ada yang bergerak.
Tekanan udara menjadi lebih dingin dari luar area makam. Ada yang tidak beres ini, gumam Ayub sambil berjalan di belakang Joko. Roni, gimana kamu? Teriak Joko. Jok, sabar, istighfar, kata Ayub di dekat Joko sambil menepuk pundaknya. Joko yang ditepuk pundaknya oleh Ayub seketika kaget. Spontan mulut Joko langsung beristighfar. Astagfirullah. Jok, kamu tahu nggak? HP-nya Roni tadi kan aku cas di pasar, dan sekarang HP-nya aku taruh tas. Celetuk Ayub yang mulai bingung. Iya Yub, lalu yang telepon tadi siapa? Sambung Joko mulai sadar dan jadi ikut bingung. Sadar akan semua keganjilan ini, Ayub perlahan menoleh keluar. Ternyata di depan pintu makam sudah tidak ada posnya. Bahkan ketiga orang penduduk yang berada di pos juga hilang. Jok, posnya nggak ada. Baunya di sini juga semakin amis, Jok, kata Ayub yang mulai ketakutan. Lalu Joko pun ikut menoleh keluar, memastikan apa yang telah diucapkan Ayub. Joko melihat sendiri, di depan pintu pemakaman memang benar, pos dan ketiga orang tadi sudah tidak ada di tempat. Astagfirullah, iya Ayub, posnya sudah nggak ada. Baunya kok tambah amis di sini. Terus yang tadi kita ajak ngomong dan mempersilahkan kita masuk siapa? Kata Joko. Selepas pertanyaan Joko terlempar kepada Ayub, sejenak Joko masih diam dan berpikir terlebih dahulu sebelum bisa menjawab. Suasana yang sunyi senyap dan dingin kini buyar. Tiba-tiba muncul suara tawa yang berat dari dalam teritori makam. Tapi mereka tidak tahu di mana sumbernya. Suara itu menggelegar terus-menerus tanpa ada jeda. Mereka semua terdiam, mata mereka terus mencari sumber suara. Hingga Ayub dan Joko menoleh dan memandangi dengan seksama dari bawah sampai atas pohon beringin yang besar dan tua. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kali ini sampai di akhir video. Nantikan kelanjutan kisah ini di part selanjutnya. Sampai jumpa.